Halo, saya Sandra Marcelino Genvel dengan NIM 23K30008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ini dengan implementasi LLM Large Language Model. Saya menggunakan dua model, yaitu Lelava dan juga Lelama 3, yang fungsinya itu beda-beda. Untuk Lelava sendiri itu nanti berfungsi untuk mendeskripsikan gambar yang akan saya upload, yang nanti outputnya itu berbentuk teks yang akan dibacakan. Untuk Lelama 3 sendiri itu merupakan tanya jawab. Inputnya tuh bisa berupa teks maupun audio, outputnya juga akan sama, berupa teks yang akan dibacakan. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke strukturnya. Yang pertama tuh ada app.py, lelama-handler.py, lelava-handler.py, ada requirement.txt. Di sini isinya tuh apa ya, dependensi-dependensi yang akan kita install, yang akan kita gunakan untuk membangun project ini, yaitu ada flag, speedup, speech recognition, GTTS, dan juga request. GTTS sendiri adalah Google Text to Speech ya, dan juga request ini tuh nanti semuanya akan dijelaskan dalam folder ini, dalam file ini, sorry. Lalu di sana ada TTS handler.py dan juga artist.py. Nah, pertama kita akan membahas lava handler.py. Lava handler.py sendiri itu adalah model khusus untuk menangani proses deskripsi gambar menggunakan model lava. Nah, di sini terdapat beberapa library yang saya gunakan, yaitu ada import base 64. Itu nanti digunakan, cara kerjanya itu kayak gambar nanti kan akan dibuka dan diubah ke format base 64 supaya bisa dikirim lewat API. Jadi gambar tuh agar bisa dikirim lewat API itu nanti menggunakan import base 64. Di sini juga ada import request. Import request itu digunakan untuk apa ya? Eh, Mengakses data yang dikirim user ke server. Nah, di sini isinya mungkin kayak gini menggunakan API lokal, yaitu 11434. Nah, ini promnya semakin kompleks promnya, jadi jawaban apa aja, jadi deskripsinya itu akan semakin kompleks. Jadi semakin singkat promnya, jadi deskripsinya juga akan makin singkat. Lalu di sini akan masuk ke lama handler.py. Lama handler.py sendiri itu adalah modul untuk menangani input dan output pertanyaan menggunakan model lama 3. Ini juga sama menggunakan import request, yaitu untuk mengakses data yang dikirim user ke server. Nah, di sini juga ada from artils import convert to text. Nanti itu dia akan mengambil dari file artils.py ini, karena kan nanti kan ini kan di dalam tiga kan inputnya kan bisa berupa teks dan juga audio. Nah, nanti itu bagian audionya itu akan di convert menjadi bentuknya teks. Ini juga masih sama menggunakan API lokal, yaitu 11434. Nah, ini juga sama konsepnya, semakin kompleks promnya, jadi nanti semakin kompleks prom untuk model ini, nanti itu jawabannya juga akan semakin kompleks, jawaban dari pertanyaannya. Nah, mungkin ini saya tidak bisa menjelaskan semua karena keterbatasan waktu ya. Lalu di sini ada requirements tadi, dependensi flags ini untuk web yang akan ini untuk membangun websitenya ya. Karena kan saya akan berbasis website nih. Lalu di sini ada tshandler.py. Tshandler.py sendiri itu apa ya? Modul yang berfungsi untuk text to speech. Namanya sendiri TTS text to speech ya. Yang mengubah teks menjadi suara. Nah, jadi misalkan ini juga menggunakan beberapa library, yaitu import @g_tts, import asyncio, dan juga from lang detect, import detect. Nah, kita akan bahas library-nya saja di sini. @g_tts itu library Python untuk akses suara neural dan Microsoft tanpa perlu akun atau API key. Lalu di sini ada import asyncio. Itu tuh apa ya? Karena proses TTS kan ini kan asinkron ya, perlu asin atau await agar tetap efisien dan tidak memblokir server. Nah, untuk from lang detect sendiri itu jadi itu ini ya, modul yang digunakan untuk mendeteksi bahasa input. Jadi misalkan kita inputnya bahasa Indonesia, outputnya juga kan bahasa Indonesia. Inputnya bahasa Inggris, jadi outputnya kan bahasa Inggris. Jadi tidak terbatas pada satu bahasa, sehingga pengguna bisa berinteraksi dalam berbagai bahasa. Ini nih isi dari TTS handler. Lalu di sini ada artils.py. Artils.py sendiri itu konsepnya gini, ini akan menerima
file audio nanti misalnya dari mikrofon, nah nanti itu filenya itu akan berbentuk format WAV. Kenapa formatnya itu WAV? Karena agar cocok dengan library yang kita gunakan, yaitu library yang kita gunakan speech recognition (SSR) alias SR. Nah, kita akan jelaskan library-nya saja. Nah, PyDub sendiri itu from PyDub import audio segment. PyDub sendiri itu adalah konversi dan manipulasi file audio, dan untuk speech recognition sendiri itu adalah untuk mengenali isi dari file suara. Nah, di sini juga terdapat recordnets_Google. Di sini tuh apa ya? Untuk memanggil via recordnets_Google. Ini tuh miliknya Google Web Speech API. Ya. Lalu di sini nggak kalah penting, di sini tuh ada app.py. Di sini adalah paling penting ya. Di sini adalah titik masuk atau entry point dari aplikasi ini yang menggabungkan semua modul. Jadi semua modul ini tuh ada di dalam sini. Nah, ini juga akan ngerut ke ini, ke file HTML juga. Nah, isinya mungkin ini. Jadi semua modulnya tuh ada di sini. Dan ini terdapat mod library flags, request, render template. Render template ini untuk ke inisiasi ke sini ya, ke HTML. Lalu design file, ada import os. Import os tuh bukan termasuk dari flags ya, itu tuh Python standard library, jadi punyanya Python. Dan itu fungsinya tuh untuk ini ya, untuk bisa untuk mengarahkan pad folder dan file, atau membuat folder yang belum ada gitu. Nah, kita langsung aja ini, kita akan ke terminal, kita akan coba project ini. Kita akan nah, kita udah dapat linknya, follow link. Oh, jangan lupa kalau misalkan mau ini ya, harus run dulu ya modelnya lamaran lama 3, kalau lamaran lava agar bisa ini akses modelnya. Nah, ini tampilannya. Mungkin kita akan langsung upload gambar di sini. Oke, di sini mungkin saya akan skip karena ini memakan waktu ya untuk mendeskripsikannya, untuk dia berpikir. Nah, saya skip di sini untuk langsung ke hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya itu berupa teks ya. Tadi kan saya meminta untuk mendeskripsikan gambar itu logo Real Madrid. Nanti ini juga kan deskripsi. Gambar ini menggambarkan emblem logo dari klub sepak bola Real Madrid CF. kurang lebih kayak gitulah hasil dari Lava tadi, mendeskripsikan logo Real Madrid. Nah, nanti itu akan tersimpan di sini. Responnya akan tersimpan di sini. Audionya, upload fotonya, upload PNG-nya nanti akan di sini. Jadi untuk upload PNG di sini, responnya akan ada di folder sini. Oke, sekarang kita akan coba tanya AI mungkin dengan rekaman ya, karena yang teks ini nanti udah sama aja ya. Anggap aja sama dengan rekaman nih. Kita akan rekaman ya. Siapa presiden pertama di Indonesia? Mungkin kita akan tunggu lagi, mungkin agak sedikit lama. Jadi mungkin ini saya skip lagi. Nanti akan langsung ke hasilnya aja. Hasil dari pertanyaan tadi ya, ini menggunakan rekam pertanyaan. Sebenarnya sama aja sih. Kalau misalkan kita inputnya juga pakai teks juga nanti sama aja. Yang tadi kan bedanya tuh mungkin di ini ya, speech to text. Presiden pertama di Indonesia adalah Soekarno, yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1966. Presiden pertama Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini teks juga tuh sebenarnya sama aja. Result itu sama aja. Result itu bakal sama aja. Nah, nanti kan di sini rekaman kita akan masuk sini. Siapa presiden pertama di Indonesia? Seharusnya ini tadi tuh aku buat folder biar buat follow apa ya, buat khusus gitu loh, buat rekam pertanyaan tuh folder sendiri, tapi mungkin next akan aku buat folder lah. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kalau ada kurang saya minta maaf dan mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas.